Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita datang berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada sore hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Saya jemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita angkat lagu penyembahan yang berkata, "Kunaikan syukur padamu Yesus." Saudara-saudara yang terkasih, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanyalah bagi Engkau, ya Allah kami yang di surga. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh ada di rumah-Mu pada sore hari ini. Ini semua karena kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Engkau menaruhkan kerinduan di hati kami. Engkau memberikan kesempatan bagi kami, Tuhan, untuk datang bersujud di kaki-Mu. Karena kami tahu Tuhan, hanya Engkaulah yang patut kami sembah, yang patut kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bila sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami pada sore hari ini, Engkau yang memberkati, Engkau mengurapi kami semua, agar kami boleh menikmati, merasakan lawatan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih.
kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji menaikkan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Kita masih memuji menaikkan nama Tuhan. Kita angkat lagu pujian yang berkata Immanuel. Saya jemput sidang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri kembali. Ku rasa sangat kecewa
Tuhan, sidang jemaat silakan duduk kembali. Saya buka ruang kesaksian bagi sidang jemaat Tuhan yang rindu menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Silakan maju ke depan. Kita akan naikkan pujian yang berkata, "Kecaplah dan lihatlah." Puji Tuhan, kalau tidak ada, kita masih lanjut pujian yang tadi, "Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya." Mendengarkan firman Tuhan, saya jemput sidang jemaat untuk bangkit berdiri kembali. Kita angkat lagu yang berkata, "Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan." Sedikit
Mari kita angkat lagu ini, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Doa firman Tuhan nanti dibawakan oleh Bapak Henry Mongkau. Terbuka untukmu Tuhan, sedikit nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa. Melalui pujian ini Tuhan, kami mau nyatakan kepadamu, ini setiap jiwa kami, ini setiap hati kami, terbuka untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Karena kami menyadari tanpa firman-Mu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi dengan firman-Mu, kami boleh menjalani hari-hari ini bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi tanah hati kami yang hadir pada sore hari ini. Setiap benih-benih ilahi yang ditaburkan boleh tertanam dalam setiap tanah hati kami yang terbaik, bertumbuh berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dan terima kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat silakan duduk kembali. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan memberitakan firman Tuhan, Bapak Pendeta Jamal Sitorus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan dikala banyak jemaat lain yang tidak bisa beribadah, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan kita bisa berkumpul beribadah bersama. Orang harus melalui layar kaca, tetapi kita bisa berkumpul bersama. Ini kita syukuri kepada Tuhan bahwa Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada kita. Juga terima kasih kepada Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini adalah dengan tema Yesus terang hidupku. Ketika Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya, Dia hanya berfirman, lalu semua menjadi jadi. Ketika Allah menciptakan ikan-ikan, Dia hanya berbicara kepada air supaya kemudian hendaklah Dia mengeluarkan, lalu kemudian jadilah ikan-ikan. Dan ketika Tuhan menciptakan juga binatang-binatang, Dia juga berkata kepada bumi ini, hendaklah bumi mengeluarkan binatang-binatang. Jadilah demikian. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Dia berkata, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Sama seperti ikan tanpa air tidak akan bisa hidup. Demikian juga binatang kalau dijauhkan dari bumi dia tidak akan bisa hidup. Dari tanah dia akan bisa hidup. Demikian juga manusia.
Apa jadinya manusia hidup jikalau dia terpisah dari Allah? Apa jadinya manusia jikalau manusia itu menjauhkan dirinya dari Allah? Sama seperti ikan tidak bisa hidup tanpa air. Binatang tidak bisa hidup tanpa tanah. Manusia pun tidak bisa hidup tanpa Allah. Allah akan tetap menjadi Allah tanpa manusia. Bumi akan tetap menjadi bumi tanpa binatang itu. Air akan tetap menjadi air tanpa ikan itu. Tetapi manusia tanpa Allah, dia tidak akan hidup. Mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Rut pasal yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kihlion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih setianya kepadamu, dan seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu, dan kepadaku." Sampai di situ. Gereja adalah orang-orang pilihan. Bahasa kerennya eklesia. Ek itu artinya keluar, eklesia, kaleo artinya dipanggil atau memanggil. Mengapa gereja itu adalah orang-orang pilihan? Kalau ini kumpulan yang banyak, lalu dipanggil keluar, berarti dia akan dipisahkan. Satu kumpulan dipanggil keluar, tidak dipanggil semuanya, tapi dipanggil keluar si A, si B. Berarti itu terjadi pemisahan, terjadi pemilihan, terjadi penghususan, terjadi pengudusan. Orang-orang yang dipanggil keluar itu tidak lagi tinggal di situ. Dia keluar dari tempat itu. Dia dikeluarkan dari tempat itu. Dia dipindahkan dari tempat itu. Posisinya tidak lagi di situ, tetapi dia posisi yang baru sekarang diberikan. Jadi gereja adalah kumpulan orang yang terpilih, kumpulan orang yang sudah dipilih dan dikhususkan bagi Allah. Allah memilih bukan berarti membebaskan manusia. Ketika dia memilih orang-orang pilihan itu, dia tidak membiarkan manusia itu berjalan sendiri, menurut maunya sendiri. Allah memilih mereka supaya mereka hidup seperti apa yang Tuhan mau. Sekarang manusia yang hidup itu dipilih oleh Tuhan, lalu kemudian orang yang sudah dipilih itu dituntun oleh Tuhan kepadanya. Hidup tanpa Allah adalah hidup tanpa arah. Maka setelah dia dipilih, maka dia mulai terarah. Terarah kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang menuntun jalan hidup orang pilihan itu. Immanuel, seperti nyanyian kita. Allah beserta kita menuntun orang pilihan itu, supaya manusia itu hidup dan pada akhirnya
bahagia. Nah, kalau kita melihat tentang suatu kisah di dalam kitab Rut tentang Naomi, dalam pasal pertama, ayatnya yang pertama. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel, lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Elimelek, Naomi dan dua anaknya laki-laki, orang Bethlehem Yehuda. Oleh suatu hal pada zaman hakim memerintah katanya, pergi dari Bethlehem ke tanah Moab. Tanah Moab itu bukan tanahnya orang Israel, bukan bagian dari tanah perjanjian, itu di luar tanah perjanjian. Orang yang sudah dipilih tadi, keturunan Abraham dari Ur Kasdim, telah dipilih oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan untuk dibawa ke tanah Kanaan, dan mereka harus diam di situ. Mereka harus tinggal di situ. Itu adalah tanah perjanjian, tanah di mana orang pilihan itu harus tinggal. Tetapi Elimelek telah membawa keluarganya meninggalkan Bethlehem Yehuda, pergi ke daerah Moab. Berarti dia meninggalkan sesuatu yang sangat fundamental di dalam kehidupan. Elimelek telah meninggalkan sesuatu yang paling mendasar dari kehidupan. Dia meninggalkan persekutuannya dengan sesama orang percaya yang lain, dalam konteks ini sesama orang Israel, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Elimelek telah mengesampingkan persekutuan dengan saudara seiman untuk pergi ke daerah Moab. Tetapi bukan hanya persekutuan dengan saudara seiman yang dia pinggirkan, juga persekutuannya dengan Allah dia pinggirkan. Dia berbalik arah membelakangi Allah dengan pergi ke daerah Moab. Mengapa? Karena kemah suci ada di tanah perjanjian. Bait Allah ada di tanah perjanjian. Bait Allah tidak ada di daerah Moab. Jadi ini bukan hanya sekedar pindah lokasi, tetapi balik arah. Dia telah meninggalkan Tuhan untuk sesuatu alasan apapun itu namanya. Dalam konteks ini dikatakan, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Memang ada alasannya. Alasannya adalah ada kesulitan, ada kesusahan, ada situasi yang ekstrim yang memaksa dia kemudian mengambil keputusan, tapi keputusannya fatal. Demi mengejar sesuatu yang itu, dia mengesampingkan persekutuannya dengan sesama saudara seiman. Dia meninggalkan persekutuannya dengan Allah. Dia tinggalkan Allah yang telah memanggil nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub, untuk tinggal di tanah Kanaan dengan sumpah. Tetapi sekarang itu tidak berharga. Itu tidak berarti. Persekutuan dengan saudara seiman tidak berguna. Dengan Allah pun tidak berguna karena perut lapar. Karena kesulitan jasmani. Kemudian orang meminggirkan iman, meminggirkan Allahnya, membelakangi dan pergi ke daerah Moab. Namanya Elimelek. El, Allah, Melek, Raja. Jadi dari namanya kita bisa mengerti bahwa ini adalah orang yang menjadikan Allah raja. Elimelek menjadikan Allah sebagai rajanya. Tapi sekarang tidak lagi. Ayat 1. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Menetap bukan untuk sementara, untuk tinggal terus-menerus. Ini pilihan bukan insidental, tetapi pilihan yang tetap untuk tinggal di sana, sekalipun jadi orang asing.
dia meninggalkan saudaranya yang lain, meninggalkan kemah suci di mana tempat orang Israel beribadah kepada Allah, dan Allah telah memilih tanah perjanjian di mana dia hadir. Sekarang itu tidak menjadi pertimbangan untuk membuat keputusan ini karena ada keperluan. Dalam ayat yang kedua, nama orang itu ialah Elimelek, istrinya Naomi, anaknya Mahlon, Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai di daerah Moab, diamlah mereka di sana. Diam untuk menetap. Diam untuk tinggal di sana. Diam untuk memulai hidupnya yang baru. Di mana? Di Moab. Orang-orang Moab bukan orang-orang pilihan. Itu orang-orang asing. Dalam tanda kutip, kalau umpamanya dalam bahasa itu orang-orang yang najis, di mana orang-orang pilihan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub dilarang keras untuk bergaul dengan bangsa asing. Karena Allah telah mengesampingkan mereka, mengkhususkan mereka, memanggil mereka dari bangsa-bangsa untuk menjadi bangsa yang khusus, tidak boleh kembali ke situ. Maka Abraham keras ketika dia memilih istri untuk anaknya Ishak. Jangan ambil dari yang lain. Kau harus bersumpah, katanya kepada Eliezer, jangan ambil istri buat anak saya. Ambil dari sana. Larangan itu keras. Tidak boleh bergaul. Apalagi kemudian menikah. Dalam ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Ketika mereka sudah diam di sana, tinggal di daerah Moab untuk sementara, tetapi kemudian ada sesuatu yang terjadi. Apa? Elimelek mati. Tapi Naomi nggak sadar. Ada yang salah dengan hidupnya. Memang orang kalau sudah mati rohani susah dibangunkan. Kejatuhan itu tidak terjadi dengan tiba-tiba. Kejatuhan orang-orang seperti Elimelek, orang-orang yang telah menjadikan Allah sebagai Allahnya, itu tidak pernah terjadi dengan tiba-tiba. Maka sekalipun suaminya mati, dia nggak tanggap bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidupnya. Justru dia kemudian menikahkan kedua anaknya dengan perempuan Moab. Tinggal saja tidak boleh. Justru kemudian sekarang dia melakukan hal yang lebih dalam, yaitu menikahkan kedua anaknya dengan perempuan Moab itu. Sesuatu yang sangat dilarang pada masa itu. Bukankah ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan berkata, tumpas semua orang Kanaan. Kenapa? Karena jangan sampai mempengaruhi orang pilihan. Memang sebelum ditumpas orang Kanaan, Tuhan telah memberi waktu yang sangat panjang bagi orang-orang Kanaan untuk bertobat. Tapi kejahatannya merajalela. Itu di dalam Kejadian pasal 15 ayat 15-16. Tuhan berbicara kepada Abraham, keturunanmu akan tinggal di negeri asing 400 tahun lamanya. Sebab kedurjanaan orang Amori belum genap. Jadi ada tren naik kedurjanaan orang Kanaan. Dan itu baru tergenapi 400 tahun kemudian. Itu sebabnya orang Israel tinggal di tanah Mesir 400 tahun. Pembebasan orang Israel dari Mesir 400 tahun juga berkaitan dengan penghukuman terhadap Kanaan. Karena kedurjanaannya sudah. Itu sebabnya perintahnya jelas, tumpas semua. Karena kesabaran Tuhan kepada Kanaan sudah cukup. Kemurahan Tuhan sudah cukup. Ada kesempatan yang diberikan untuk mereka percaya. Dengan cara apa? Tula-tula yang 10 di Mesir adalah pesan kepada seluruh Mesir. Dan seluruh
daerah di Mesir bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup. Tidak ada Allah lain. Maka dengan tula-tula yang luar biasa itu, sebenarnya gaungnya sampai ke tanah Kanaan. Tapi ketika orang Israel sampai ke pinggir kota Jericho, mereka tidak membuka hati, justru membawa alat perang, siap untuk membinasakan umat itu. Kedurjanaan, saudara. Nah, Moab adalah keluarga daripada Abraham, dari Lot, Amon, dan Moab. Tetapi ini pun bukan orang pilih. Tetapi sekarang Naomi telah menikahkan kedua anaknya, masa depan hidupnya setelah Elimelek mati, maka dua anaknya dia nikahkan dengan perempuan asing. Suatu tindakan yang fatal dan sangat-sangat tidak sesuai dengan konsep orang pilihan di dalam perjanjian lama. Satu mati, tapi selanjutnya dia lakukan lebih dalam. Naomi belum sadar apa yang salah dengan hidupnya. Dia tidak merasa bersalah meninggalkan Bethlehem. Dia tidak merasa bersalah. 10 tahun dia meninggalkan Bethlehem. Dalam ayatnya yang keempat, keduanya bernama Orpa dan Ruth. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lama. 10 tahun dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Tidak ada masalah. Tidak ada yang hilang. Tidak ada perasaan yang lapar, tidak ada perasaan susah, tidak ada perasaan bersalah. 10 tahun dia tidak bersekutu dengan Tuhan, tidak ada masalah. Bertahun-tahun tinggalkan Tuhan, gak ada masalah. Itu sebabnya tidaklah aneh kalau kemudian suami mati, dia belum tanggap. Dia belum mengerti bahwa ada yang salah dalam hidupnya. Setelah kedua anaknya mati, ayat yang kelima, lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kehilangan laki-laki di dalam keluarga Yahudi itu kehilangan kehidupan. Karena berarti silsilah sudah berhenti di situ. Biasanya dunia timur begitu. Laki-laki yang dihitung. Berarti tidak ada laki-laki, tidak ada generasi selanjutnya. Maka ini adalah kematian. Semua yang kemudian dia harapkan bisa tinggal di Moab dan Eden itu sekarang buyar. Satu demi satu. Mulai dari suaminya, sekarang kedua anaknya mati. Lalu apa gunanya hidup? Apa gunanya hidup Naomi kalau dua anaknya laki-laki sudah tidak ada? Kalaupun menantunya ada, itu atas nama siapa? Jadi ini kehilangan segala-galanya. Itu sebabnya ketika dia pulang, kalau kita membaca ayat 21, ini perkataan Naomi untuk melihat, membandingkan bagaimana Naomi sebelum pergi dan sesudah kembali. Ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berarti habis semua. Dia bukan hanya kehilangan harta, dia kehilangan orang yang dikasihinya. Dia kehilangan masa depannya, yaitu kedua anaknya. Lalu apa artinya hidup lagi? Karena meninggalkan Tuhan, berbalik arah meninggalkan Tuhan, semua akan menjadi gelap secara perlahan-lahan. Tetapi Naomi tidak sadar karena dia mati secara rohani. Sebabnya orang yang mati secara rohani tidak pernah tahu bahwa dia mati. Orang yang mati secara rohani memang dia tidak tahu bahwa dia mati. Sama seperti kalau dia orang yang kurang cerdas, pasti dia nggak tahu bahwa dia kurang cerdas. Kalau dia tahu kurang cerdas, dia pasti belajar dan dia akan cerdas. Kan begitu. Kematian rohani daripada Naomi, itulah yang mengakibatkan kegagalan dan dia tidak tangkap. Sampai harus jatuh tergeletak tak berdaya, baru kemudian dia berkata
dalam ayatnya yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar. Sekarang setelah 10 tahun setelah kandas baru kemudian dia memasang telinganya, membuka hatinya, memperhatikan berita. Di Bethlehem Tuhan sudah memperhatikan. Bahwa ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya. Setelah apa? Setelah gagal kandas di bawah. Baru dia mulai membuka telinganya. Memasang ketertarikan hatinya. Menghadapkan hatinya kembali ke Bethlehem. Lalu dia tahu. Tuhan sudah memperhatikan umat. Itu masa yang lama 10 tahun. 10 tahun bukan waktu yang singkat. Habis semuanya. Tuhan memukul Naomi karena Tuhan sayang kepada Naomi. Sekalipun caranya nggak bisa kita mengerti. Supaya anak pilihan ini kembali karena dia orang pilihan yang berbalik arah meninggalkan Allahnya. Sekarang dia mengalami bagaimana caranya supaya kembali. Ada keterpisahan. Apa? Dia di luar jangkauan. Dia di luar jangkauan. Dia di luar batas tanah perjanjian. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan datang. Di manakah engkau? Setelah Hawa memakan buah itu diberikannya kepada Adam, Tuhan datang. Adam bersembunyi. Tuhan tanya, Adam, di manakah engkau? Di mana si Adam? Apakah Allah tidak tahu di mana si Adam? Bukankah dia Allah Maha Tahu? Di manakah engkau? Tadi engkau di situ, tapi sekarang engkau tidak di situ lagi. Apakah kau makan buah pohon yang kularang itu? Apakah kau makan buah pohon yang kularang itu? Jawabannya iya. Oh, itu sebabnya dia tidak ada lagi di situ. Ketika manusia berdosa, dia pindah tempat. Dia sekarang tidak ada di pihak Tuhan. Maka Tuhan tidak tahu dia di mana, dalam arti Adam sudah berubah posisinya. Dia dari terang sekarang sudah pindah kepada gelap. Dari pihak Allah sekarang dia beroposisi kepada Allah. Maka tidak heran kalau kemudian dia takut kepada Tuhan. Dia takut berjumpa dengan Tuhan. Manusia yang berdosa tidak mungkin mencari Allah. Ada yang memisahkan apa? Dosanya. Buah pohon itu kau makan kan? Maka setelah itu kesulitan datang. Allah menciptakan manusia. Menciptakannya untuk kebaikan. Saya ulangi bahwa 5 hari pertama Allah menyediakan apa yang perlu bagi manusia. Baru hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Panggungnya sudah disiapkan, baru saudara kita dipanggil sebagai bintangnya di situ. Makanan sudah siap, baru saudara kemudian diminta hadir. Semua sudah tersedia, baru kita di daulat ada. Tetapi setelah Adam dan Hawa berdosa, terjadilah suatu perubahan. Karena Adam dan Hawa berbalik arah, menyimpang arah, meleset hamartia. Dia tidak lagi di jalannya Tuhan itu. Dia tidak sejalan lagi dengan Tuhan. Dia telah meleset keluar dari perintah itu, keluar dari ajaran yang benar. Dia menyimpang, meleset, tidak mencapai sasaran karena dia sudah menyimpang. Maka jadilah kesulitan-kesulitan. Ada kematian rohani. Itu yang pertama. Di mana manusia sekarang takut berjumpa dengan Allah. Ada keengganan dan ketidakmauan manusia untuk menjumpai yang maha suci. Karena sekarang kesadarannya akan dosa tidak mungkin membawanya bisa dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dia mengalami kematian jasmani. Mulai ada secara terus menerus sampai akhirnya
Ada batasan waktu untuk manusia itu. Kematian rohani, kematian jasmani, kematian yang kekal. Kematian yang kekal itu di mana? Di neraka. Allah di surga. Orang berdosa itu di neraka. Itu beda arah. Beda tempat. Orang-orang yang membelakangi Tuhan, orang-orang yang meninggalkan Allahnya akan mati. Mati jasmani, mati rohani, mati kekal. Dan itulah yang dialami sekalipun belum sampai kepada finalnya. Bahwa ada hal-hal yang dialami oleh Naomi ketika dia meninggalkan persekutuan dengan Tuhan, meninggalkan persekutuan dengan saudara seiman yang lain yang ada di Bethlehem, Yehuda. Ayat 7, maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Mereka berangkat kemana? Kembali ke Bethlehem. Setelah dia mendengar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya, maka sekarang kembali ke Bethlehem. Dari mana dia menyimpang arah, dia kembali ke sana. Dia kembali kepada Allahnya. Dia kembali kepada saudaranya seiman. Dia kembali kepada penciptanya yang sudah ditinggalkannya. Dengan segala kerugian yang banyak itu, maka dia berkata dalam ayat yang ke-21, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong aku pulang. Jangan sebutkan aku lagi Naomi. Sebutkan saja aku marah. Pahit. Dia pulang ke tempat dari mana dia asalnya. Dia kembali kepada yang seharusnya harus dia tinggal di situ. Bethlehem, tempat kelahiran daripada Yesus Kristus itu. Tempat yang memberikan kehidupan, rumah roti yang memberikan hidup, yang ditinggalkannya. 10 tahun. Dengan segala catatan yang ada. Sekarang dia kembali ke sana. Kembali ke arah yang benar. Lalu apa yang terjadi setelah dia kembali ke Bethlehem? Saudara, kita langsung ke ujung saja. Pasal 4 ayatnya yang ke-16 dan 17. Setelah dia kembali ke sana, ini ujung dari kisah Naomi. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu, katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebutkan namanya Obed, dialah ayah Isai, ayah Daud. Sedalam-dalamnya orang jatuh, kalau dia mau kembali kepada Tuhan, Tuhan bisa memulihkan. Terjadi pemulihan pada Naomi ketika dia kembali ke Bethlehem. Kenapa? Karena di Bethlehem masih ada penebus itu yang namanya Boas. Penebus itulah yang kemudian memulihkan kehidupan Naomi. Pulang dia ke Bethlehem, makan pun susah. Dia mengandalkan Ruth menantunya itu untuk mencari makanan di ladang orang lain. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada Naomi. Naomi telah kembali lagi ke tempat di mana dia seharusnya. Telah kembali kepada tanah leluhurnya. Telah kembali kepada Allahnya. Sekarang Allah menyediakan Boas sebagai penebus bagi Naomi. Lalu kemudian hidupnya dipulihkan oleh Tuhan. Kegagalannya, kesalahannya, kerugiannya ditanggung oleh penebus itu. Boas bersedia menebus seluruh harta daripada Naomi yang dulu pernah dijualnya. Boas menanggung segala kerugian itu dengan uangnya sendiri. Bahkan kemudian Boas rela menikahi Ruth untuk menegakkan keluarga daripada Naomi. Hidupnya dipulihkan karena di Bethlehem ada penebus itu. Boas bayang-bayang daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya yang bisa memulihkan hidup manusia ini adalah Yesus Kristus.
Hidup tanpa Yesus adalah hidup tanpa arah. Semua orang yang merasa bisa hidup tanpa Yesus adalah kehidupan yang pada akhirnya dia sadari tidak ada guna. Hanya mereka yang kemudian berjumpa dengan Kristus, yang mengarahkan hidupnya kepada Kristus, yang bisa memulihkan. Kenapa? Karena dosa kita ditanggung. Karena dosa kita, hutang-hutang kita ditanggung. Sama seperti Boas menanggung seluruh hutang keluarga Naomi. Demikian Yesus menanggung seluruh hutang kita. Dia memulihkan posisi kita yang hilang dari hadapan Tuhan. Dia mengembalikan posisi yang pernah dimiliki, yang diciptakan Allah kepada Adam dan Hawa. Sekarang dipulihkan di dalam Yesus. Di dalam Yesus sekarang gambar dan rupa Allah itu telah kembali kepada maka Yesus adalah terang hidup. Artinya di luar Yesus adalah kegelapan. Itu sebabnya jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Alasan apapun itu. Kan banyak sekarang ini hari Minggu juga karena ada kesibukan, apalagi orang saya, nggak ada orang Batak di sini kan? Arisan hari Minggu. Jadi demi arisan nggak perlu ke gereja. Nanti juga ke gereja kan masih ada hari Minggu depan. Hari Rabu ada. Sekarang arisan dulu. Orang sekarang tinggalkan persekutuan, jalan-jalan. Karena apa? Pikiran besok kan masih ada. Besok kan masih ada. Jangan tinggalkan persekutuan. Jangan tinggalkan Tuhan. Apapun alasan, mari kita utamakan Tuhan. Ada keadaan yang sulit, itu ujian. Bertahan di situ, itu lebih baik daripada berbalik arah hanya untuk mendapatkan kesementaraan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Saya kembalikan kepada Wakil Gembala. Puji Tuhan, saudaraku kekasih, kita berdiri bersama-sama, kita akan masuk ke dalam doa. Ku punya pencipta, Dia bentuk hatiku. Sebelum dunia ada, aku di tangannya. Ku punya Bapa, sebutku miliknya. Dia tak tinggalkanku kemana ku pergi. Tahu namaku, Dia tahu pikiranku. Lihat air mataku dan dengar doaku. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur
Terima kasih kehadirat-Mu Bapa yang penuh cinta, yang sudah memberikan kami keterangan, penerangan di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat Tuhan Yesus pemulihan yang memberikan Tuhan Yesus kembali hak-hak kami sebagai umat tebusan-Mu, pertobatan yang membawa kepada pemulihan. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Jamaluddin Sitorus yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Terima kasih buat saat ini, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami. Kami dapatkan berkat ini daripada-Mu Tuhan, dan kami mau berikan sebagian bagi pekerjaan-Mu, Engkau yang memberkati dari benda-benda yang mati, berupa pelayanan yang hidup melalui hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk.